memperkenalkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Aman Wijanyo Esas dan Bapak Ustaz Rahman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kembali mengucapkan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan, sehingga Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menegakkan salat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian kita pada subuh kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah di dalam hal ini. Baik, mari kita luruskan niat kita, semoga apa yang kita kaji benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang yang kaitannya juga dengan hadis ya, karena mungkin sebulan terakhir ada peristiwa juga kaitannya dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya memilih tema tentang orang-orang yang dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama yakni dalam sebuah hadis, ya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, disebutkan An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqburata. Ya, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah datang ke sebuah pemakaman. Faqala, kemudian Nabi mengucapkan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi ketika Nabi datang ke kuburan, Nabi mengucapkan salam. Ini juga menjadi adab ya. Jadi kalau kita masuk ke kuburannya orang-orang muslim, kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal diyar atau Assalamualaikum ya ahlal kubur. Di situ disebutkan wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami insyaallah ya bikum lahiqun, ya, juga akan menyusul kalian, akan mengikuti kalian. Artinya mengajarkan kepada kita dan menyadarkan kepada kita kalau kita masuk ke sebuah pemakaman, insyaallah kita juga akan sama seperti mereka. Kita akan menyusul mereka, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan, ya, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku ingin bertemu dengan ikhwan-ikhwan kami, kata Nabi. Ikhwan itu saudara laki-laki, ya. Kalau perempuan akhwan jamaknya. Ya, jadi kalau disebut laki-laki, perempuan itu ikut, ya. Tapi kalau disebut perempuan, laki-laki ikut. Ya. Di situ disebutkan ya, kata Nabi, sungguh aku ingin bertemu dengan ikhwan-ikhwan kami. Maka qalu, para sahabat bertanya, karena disitu kan ada sahabat, ya, jadi sahabat itu bertanya, ya, kata sahabat, awalasna ikhwanaka, bukankah kami ini ikhwan-ikhwan kamu ya Rasulullah? Gitu, ya. Karena nggak ada lagi siapa orang yang ada di situ. Maka kemudian Nabi menjawab, antum ashabi, ya, kalian itu sahabat-sahabatku, kata Nabi. Wa ikhwanuna, sementara ikhwan-ikhwan kami alladzina lam yatu wa, mereka belum datang. Jadi ikhwan kami itu belum datang, kata Nabi. Datangnya nanti setelah kami. Faqulu, ini sahabat luar biasa ya nanyanya. Kan belum ketemu, belum datang, kata sahabat.
Sahabat bertanya, "Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika?" Bagaimana engkau bisa mengenali ya umat yang datang setelahmu padahal kan tidak ketemu dengan Nabi? Gimana cara mengenalinya? Maka kemudian Rasulullah membuat perumpamaan. Kata Rasulullah, "Ara'aita law anna rajulan lahu khaylun qurrun muhajjalatun baina zuhrai khaylin duhmin ya ala ya'rifu khayla." Jadi kata Nabi, gimana menurutmu kalau ada orang punya kumpulan kuda yang belang ya, belang kaki ya, belang di wajahnya, di kumpulan kuda-kuda yang hitam legam warnanya, apakah mereka bisa mengenalinya? Begitu. Oh, kata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya bisa ya Rasulullah, antara kuda belang sama kuda hitam bisa bedainnya. Nah kata Nabi apa? Fa innahum ya'tuna qurran muhajjalin minal wudu'i. Mereka itu nanti akan datang, kata Nabi, ikhwan-ikhwan itu akan datang itu dalam keadaan wajah yang bercahaya, kaki yang bercahaya, tangan yang bercahaya. Apa sebabnya? Minal wudu, disebabkan dari wudu yang pernah mereka lakukan. Jadi cara Nabi kenalin kita nanti pada hari kiamat itu ya ini dengan wudunya. Ya. Bekas wudu kita padahal mungkin 5 menit hilang sudah kering. Tapi insya Allah ini pada hari kiamat dia akan bercahaya. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Dan itu Nabi cara mengenalinya begitu mudah. Ya. Kalau orangnya nggak sholat gimana dia? Nah, kalau nggak sholat gimana? Bisa dikenalin ya? Nah, ada bekas wudunya nanti. Ya. Baik, ya. Jadi disebutkan demikian kata Nabi. Nah, terus kemudian wa ana faratu al-haudi, dan aku akan mendahului mereka di telaga. Jadi setiap nabi itu punya telaga. Ya. Dan nanti ada riwayat yang menyebutkan ada yang disebut dengan telaga di surga, ada yang telaga menjelang mahsyar. Jadi nah disebutkan di situ, aku akan mendahului mereka. Ya. Maka kata Nabi, sungguh orang yang ada di telaga itu akan dijaga, akan dipelihara, sebagaimana ontak yang hilang itu harus dicari. Jadi ketika ada manusia di telaga itu, oleh Nabi mereka dijaga. Terus kemudian Nabi mengatakan di sini, ya, kata Nabi, unadihim alla halumma. Kemudian Nabi manggil mereka, sini. Jadi ketika ada di telaga, terus ada orang dipanggil sama Nabi, sini, masuk ke telaga, suruh ke telaga. Ya. Tapi ada yang dikatakan kepada Nabi, ada orang mengatakan kepada Nabi, innahum qad baddalu ba'daka. Tapi ketika Nabi panggil suruh ke sini ke telaga, ada orang yang diusir dari telaga. Ya, diusir teman. Ditanya, kenapa kok diusir? Padahal dia umatku dalam riwayat yang lain. Ya, dikatakan innahum qad baddalu ba'daka. Mereka itu adalah orang-orang yang mengganti ajaranmu setelah wafatmu. Jadi setelah Nabi gak ada orang mau ganti-ganti syariatnya Nabi. Ini yang disebut dengan orang-orang yang berubah ajaran Nabi. Ya. Nabi mengajarkan misalnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada orang beranggapan kalau sholatnya pakai bahasa Arab nggak khusyuk. Jadi gimana? Pakai bahasa Indonesia aja. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia karena bisa dimengerti. Kalau bisa dimengerti berarti paham. Kalau paham berarti khusyuk gitu kan. Jadi sholatnya Tuhan yang Maha Besar, segala puji bagi. Ini namanya merubah-rubah ajaran Nabi. Nabi mengajarkan, syariat Islam mengajarkan kalau nikah itu laki-laki dengan perempuan. Nah, dia pengen nikah sejenis. Ya. Islam mengajarkan kalau warisan itu perempuan setengah, laki-laki satu. Nah, dia pengen ganti. Nah, udah laki-laki perempuan sama aja sekarang satu aja semua. Nah, ini hati-hati ya. Jadi ada orang-orang yang ingin
berubah. Dipanggil sama Nabi ke telaga, tapi diusir. Dalam hadis yang lain kata Nabi disebutkan, ya, dalam hadis yang lain disebutkan di sini, aku mengenali mereka, mereka pun juga mengenaliku. Akan tetapi mereka diusir dari telaganya. Innahum ummati au minni, dalam riwayat yang lain, sesungguhnya mereka adalah umatku atau mereka bagian dariku. Tapi dikatakan sesungguhnya engkau tidak tahu, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu, au ma baddalu ba'daka, atau apa yang mereka ganti setelah. Nabi sayang, tapi ya umatnya sendiri yang merubah ajaran Rasulullah SAW. Nah itu dijelaskan. Akhirnya apa? Ketika ada orang diusir, Nabi mengatakan, kata Nabi, fa'aqulu, aku mengatakan suhqan, celaka. Jadi ada orang yang berubah, Nabi mengatakan celaka. Harusnya mereka dapat naungan dari Nabi, tapi mereka diusir oleh ada orang-orang atau ada malaikat yang mengusir mereka sehingga mereka tidak bisa masuk ke telaga tersebut. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan di sini, ya, An Anas bin Malik, hadisnya dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadittu anni laqitu ikhwani, ya. Kata Nabi, sungguh aku ingin bertemu dengan ikhwan-ikhwanku. Nabi pengen ketemu ikhwannya, Nabi pengen ketemu saudaranya. Faqala, kata sahabat apa? Ya, sahabat mengatakan di sini, ya, awalaysa nahnu ikhwanaka, bukankah kami ini ikhwanmu wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi, antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku, walakin ikhwani, akan tetapi ikhwanku, kata Nabi, alladzina amanu bi wa lam yarawni. Ikhwanku itu, kata Nabi, mereka beriman padaku, mereka percaya padaku meskipun mereka belum pernah melihatku. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita termasuk ikhwannya Rasulullah SAW. Karena kita belum pernah ketemu Rasulullah, melihat Rasulullah belum pernah, mungkin mimpi pun bertemu Rasulullah belum pernah, tapi kita dirindukan oleh Rasulullah. Kalau sahabat itu beriman kepada Rasulullah mungkin wajar, karena sahabat betul-betul menyaksikan mukjizatnya Rasulullah SAW. Ya, itu banyak nanti di antara mukjizatnya Rasulullah. Ya, yang terbesar itu Al-Quran. Di antaranya jari jemarinya Rasulullah yang bisa mengeluarkan air. Rasulullah bisa membelah rembulan. Ya, ketika Rasulullah mampu memukul, ya, batu besar pada saat perang Khandaq, ya, Rasulullah melihat bahwa istana Sana'a yang ada di Yaman, yang ada di Persia, dan yang ada di Romawi itu nanti semuanya akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Itu namanya berita nubuah, berita tentang kenabian. Itu makanya sahabat beriman, wajar. Ya. Kalau kita belum pernah ketemu Nabi tapi yakin, beriman, percaya, mau mengikuti Rasulullah, ya mudah-mudahan termasuk ikhwan yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis yang lain juga disebutkan, wa ana faratukum 'alal haud, aku akan memimpin kalian, mendahului kalian menuju telaga. Kata Nabi, man warada 'alayya syariba, siapa yang datang padaku maka pasti dia akan minum. Jadi nanti di telaga itu, kata Nabi, siapa yang datang padaku maka pasti dia akan minum. Wa man syariba lam yatma' abadan, dan siapa yang minum air dari telagaku maka dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Karena nanti setelah ini mahsyar, Pak. Ya. Jadi mahsyar itu tempat berkumpul miliaran manusia, dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Dikumpulkan semuanya. Dan matahari digambarkan 1 mil. Kalau 1 mil ukurannya dunia itu 1,7 kilo. Yang sekarang ribuan kilometer aja matahari jaraknya dari kita,
itu sudah panas luar biasa. Bagaimana dengan 1 mil itu? Maka digambarkan oleh Nabi ada orang yang tergenang dengan keringatnya sebatas mata kakinya, sebatas lututnya, sebatas pinggangnya, sebatas lehernya, bahkan sebatas kupingnya. Tapi ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada saat kondisi panas seperti itu pasti bawaannya apa kalau panas? Haus. Mau minum apa? Nah, insya Allah mudah-mudahan sebelum ke mahsyar bertemu dengan Rasulullah di teladanya, kemudian diberikan minum oleh Rasulullah SAW. Makanya nanti disebutkan bukan hanya orang Islam yang merindukan Rasulullah. Nanti pada akhir zaman atau pada saat mahsyar nanti, maka Rasulullah sangat dinanti-nantikan oleh seluruh manusia. Kenapa? Karena akan menghadapi yang namanya mahsyar. Ya. Belum dimulai pengadilan Allah. Ya, ketika nanti dijelaskan nanti dalam bab azan nanti ya, bab azan. Makanya Allahumma ati Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu berikanlah kepada kami, ya, kepada Nabi Muhammad SAW itu diantaranya wasilah yang bisa menghubungkan kita dengan Allah pada saat mahsyar. Karena nggak ada yang bisa. Kapan pengadilan Allah itu dimulai itu? Ya, wal fadilah, keutamaan kepada Rasulullah, wasyarafah, ditinggikan kemuliaannya Rasulullah, wa darajatul aliyah rafi'ah, wa ba'athu maqaman mahmudan. Ya, dan tempatkan Nabi nanti bangkitkan pada posisi yang paling mulia. Dia ketika para nabi nggak mampu memberikan syafaat. Ya, semua minta kepada para nabi, tapi nggak bisa. Mereka cuma mampu sendiri-sendiri saja, nafsi. Tapi hanya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini disebutnya makanya kenapa Rasulullah itu menjadi Sayyidun Nas, ya, pemimpinnya manusia pada saat itu. Baik, jamaah sekalian, yang kedua, jadi tadi di bab pertama kita melihat ada orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Di antara cara dirindukannya adalah yakni Rasulullah bisa mengenali umatnya dengan bekas wudhunya. Yang kedua, kita akan bahas tentang keagungan Rasulullah SAW. Keagungan Rasulullah SAW ini disebutkan tidak ada manusia di dunia ini yang ditulis sejarah hidupnya begitu rapi, ya, kecuali hanya Rasulullah SAW. Sebelum kelahirannya, pada saat lahirnya, ya, pada saat hidupnya, saat wafatnya, itu tertulis dengan rapi sejarahnya Rasulullah SAW. Bahkan kelahiran Rasulullah itu disebutkan 30 generasi sebelumnya sudah diberitakan. Ya. Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayatnya 129, di mana hadirnya Rasulullah SAW itu berkat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di Al-Baqarah 129, Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, wa ba'as fihim rasulan minhum, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW itu didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Tugasnya apa? Yatlu alaihim ayati. Tugas Nabi itu nanti membacakan ayat-ayat mereka, ayat-ayat Allah kepada mereka. Jadi Nabi Ibrahim minta, ya Allah, utus seorang rasul yang nanti akan membacakan ayat-ayat-Mu di tengah-tengah mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi itu nanti akan mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan juga Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Wa yuzakkihim, dan juga mensucikan jiwa-jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau yang Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah akan datangnya Rasulullah SAW. Begitu juga Nabi Isa.
Nabi Isa itu menceritakan kepada Bani Israel, ya, bahwa Nabi Isa memberikan berita gembira akan datang seorang Rasul mimba ismuhu Ahmad. Ya, ini akan datang setelahku, kata Nabi Isa, seorang Nabi yang bernama Ahmad. Ya, nabinya bernama Ahmad. Nah, ini saya ingin sedikit ya, karena ada begini, ada orang-orang yang mencoba membuat syubhat. Syubhat itu membuat sesuatu yang bikin ragu. Karena ragu akhirnya nanti gak percaya. Di antara mereka yang bikin syubhat itu, di antaranya orang-orang Syiah, juga orang-orang liberal. Ya, ini kalau baca dari surat As-Saff ya, surat As-Saff itu ayat ke-6 kalau tidak salah ya. Kita lihat ya di surat As-Saff, surat 61 ayat ke-6. Ya, ayat ke-6. Wa isqala Isa bin Maryam. Ya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam, ya, berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Jadi Nabi Isa mengatakan dan memberikan berita gembira, akan datang setelahku Nabi yang bernama Ahmad. Nah, terus Rasulullah, namanya siapa Rasulullah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di Al-Quran sebutnya Ahmad. Gimana caranya? Ini orang-orang liberal, orang Syiah, nanti bisa bikin syubhat. Kan Al-Quran nyebutnya Ahmad, Nabi kita namanya Muhammad, jangan-jangan salah nabinya. Gitu. Nah, nanti dijelaskan dalam kitab Syarahul Iman. Nabi itu memiliki 5 nama, diantaranya Ahmad. Namaku tuh Ahmad. Gitu. Jadi dijelaskan bahwa Rasulullah namanya Ahmad, namaku Muhammad. Ya. Yang lain disebutkan Al-Hasyr kalau tidak salah. Al-Hasyr itu maksudnya Nabi itu Al-Hasyr, orang yang mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan manusia saat di mahsyar. Ya. Ada beberapa nama, itu ada di kitab Syarahul Iman. Ya, Nabi memiliki 5 nama. Jadi ini ada orang-orang yang membuat bikin syubhat. Ya. Kenapa mereka bikin syubhat? Biar ragu. Orang-orang Syiah juga gitu, bikin syubhat. Karena untuk menghantam Rasulullah, menghantam keagungan Rasulullah, mereka gak bisa, gak nemukan. Maka yang dihantam siapa? Sahabat-sahabatnya. Kenapa sahabat-sahabatnya? Nah, nanti kalau sahabat-sahabatnya dihantam kemuliaannya, maka rusaklah keyakinannya. Gitu. Pernah dengar nggak? Kalau sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis itu siapa? Yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islamnya kapan? 5 tahun sebelum Nabi wafat. Ya, 5 tahun sebelum Nabi wafat, Abu Hurairah masuk Islam. Tapi Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Kata orang siapa? Bagaimana mungkin baru masuk Islam 5 tahun hadisnya paling banyak? Nah, gitu. Logis ya? Kan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali yang duluan. Harusnya mereka paling banyak. Kenapa Abu Hurairah paling banyak hadisnya? Wah, gitu. Itu namanya mereka buat syubhat. Ya, dia lupa. Disebutkan di antaranya begini, ya. Ketika Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, ini tentang keutamaan Abu Hurairah. Ya, nanti di kitab kita di Sahih Al-Bukhari, Sahih Bukhari itu ada tentang kemuliaan sahabat-sahabat Rasulullah, keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah. Disebutkan ya keutamaan sahabat Rasulullah itu, yakni kata Abu Hurairah ya,
ketika Rasulullah mengatakan siapa yang menggelar sorbannya atau selendangnya, kemudian dia memakainya kembali, maka dia akan mendengar hadis dariku, kemudian dia tidak akan pernah lupa. Maka langsung Abu Hurairah buka sorbannya, digelar, kemudian dilipat, dipakai lagi. Yang lain enggak. Kenapa? Karena Abu Hurairah beriman kepada Rasulullah. Rasulullah ngomong begitu, ikutin aja. Itu namanya taat begitu. Gak mungkin Nabi berdusta. Ya. Dalam hadis yang lain kata Abu Hurairah, wahai sahabat-sahabat Muhajirin, kalian adalah sahabat-sahabat utama Rasulullah. Tapi saat kalian sibuk berdagang, sibuk berbisnis, ya, maka aku belajar bersama Rasulullah. Jadi kemana Rasulullah pergi, Abu Hurairah ikut. Ya, kalian lupa, tetapi aku tidak lupa. Ya, jadi saat kalian lupa, aku tidak lupa. Begitupun sahabat Ansor. Wahai sahabat Ansor, kalian adalah sahabat orang-orang yang mulia. Ya, kalian itu, ya, ketika kalian sibuk untuk bertani, karena orang-orang Madinah itu bertani, ya. Ya, kalau orang Muhajirin berdagang. Ya. Maka aku pun ikut bersama Rasulullah. Saat kalian lupa, aku tidak lupa. Nah, itu hebat. Jadi Abu Hurairah itu luar biasa, ya. Itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Nah, ini mereka buat syubhat-syubhat seperti itu. Baik, kembali ke agama Rasulullah. Jadi keagamaan Rasulullah itu orang yang sudah disebutkan sebelum kelahirannya itu jauh sebelumnya sudah disebutkan. Ini namanya diantara kehebatan atau keutamaan Rasulullah. Dan kemudian dalam ayat yang lain, misalnya di surat Al-Qalam, surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi itu memiliki akhlak yang agung. Jadi akhlaknya Nabi itu agung, mulia, besar, ya, agung, azim. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika akan menurunkan syariatnya kepada umat akhir zaman, maka Allah pun memilih. Jadi keagungan Rasulullah secara fisik luar biasa, secara akhlak pun juga mengagumkan. Rasulullah itu disebutkan ajmalun nas, segantang-gantangnya manusia. Jadi manusia paling ganteng itu Rasulullah. Jadi Rasulullah ganteng. Yang kedua, Rasulullah akhlaknya agung. Kira-kira gimana nih dalam mempengaruhi orang? Orang kayak gini kalau mempengaruhi orang gimana? Akan mudah. Ya. Penampilannya luar biasa, maka orang akan suka. Nah, disitulah letaknya sampai-sampai Allah memilih Rasulullah untuk menyampaikan agama yang terakhir ini. Ya. Jadi syariat yang terakhir itu dipilihkan kepada Rasulullah karena memang sudah Allah pilih. Di antaranya tentang kemuliaan nasab Rasulullah disebutkan begini. Ini tentang nasab Rasulullah, ya. Ini hadisnya dari Wa'il ibni Asqa, ya. Kata dia begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanah min bani Ismail." Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah, ya, dari bani Ismail. Kan Nabi Ibrahim punya anak Ismail alaihissalam dengan Ishak. Dari bani Ismail Allah memilih Kinanah. Ini turunannya, ya. Wastafa min bani Kinanah Quraisy. Dari bani Kinanah Allah memilih Quraisy, sukunya suku Quraisy. Wastafa min Quraisy bani Hashim. Dari Quraisy Allah memilih bani Hashim. Wastafani min bani Hashim, dan Allah memilihku dari bani Hashim. Maknanya apa? Rasulullah itu terlahir dari kelompok atau dari jalur yang terdiri dari orang-orang yang sangat mulia. Jadi sukunya suku paling mulia, baninya bani paling mulia. Ya, di antara bani paling mulia itu bani Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Kinanah, Kinanah dari bani Ismail. Maka Rasulullah memang berasal dari, ya, jalur yang memang mulia.
Dan kata Nabi, wastafani min bani Hashim, dan Allah memilihku dari bani Hashim. Jadi memang Rasulullah itu berasal dari kelompok yang mulia. Nah ini diantara keagungan dari nasab Rasulullah SAW. Nah kemudian, ya, jadi Rasulullah itu selain fisiknya yang luar biasa gantengnya, kemuliaan akhlaknya luar biasa, maka Allah telah memilihnya. Bahkan untuk membuat membantah syubhat-syubhat yang lain, diantaranya apa? Nabi itu ummi. Ya, Nabi itu ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya. Sampai-sampai ini diantara hikmahnya ya. Kenapa ayahnya diwafatkan saat Rasulullah masih berada dalam kandungan ibunya? Agar Rasulullah tidak mendapatkan pendidikan dari ayahnya. Ini cara Allah. Ya. Jadi betul-betul semuanya adalah settingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah dipersiapkan oleh Allah SWT. Karena nanti takutnya ada bantahan. Terakhir ada videonya perempuan Mesir. Ya, perempuan Mesir nggak pakai jilbab. Terus kemudian ketika diwawancara dia pakai jilbab. Dia tanya apa? Saya nggak percaya sama Muhammad. Kata perempuan Mesir ini, saya nggak percaya sama Muhammad. Terus kok bisa Muhammad bisa tahu tentang ini? Ya karena Muhammad pintar aja. Jadi Muhammad jenius. Jadi Al-Quran itu karangannya Muhammad. Ini orang-orang liberal tuh kayak begitu Pak. Jadi bikin syubhat. Nanti kalau yang pemikirannya nggak kuat, oh iya betul, itu Al-Quran itu buatannya Muhammad. Lah kita beriman, gampang aja kalau dia bilang Al-Quran karangannya Muhammad, itu banyak dalil. Satu aja lah kasih ke dia. Ya, apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Udah gitu aja. Kalau ibu nggak percaya tentang Al-Quran, sama tantangnya kayak gitu. Di ayat itu disebutkan, jika kalian benar-benar masih ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kalian Muhammad, datangkan satu surat saja semisal dengan Al-Quran. Satu surat aja. Kan ibu nggak percaya, katanya Al-Quran itu buatan Muhammad. Berarti kalau buatan Muhammad, ibu bisa dong buat bikin Al-Quran. Satu surat aja, gitu. Nggak bisa. Karena Al-Quran itu min indillah, dari sisi Allah. Nggak ada yang bisa buat Al-Quran. Nggak bisa. Karena ini mukjizat, gitu ya. Jadi ada orang-orang yang membuat syubhat. Alasannya kenapa? Ya karena Muhammad itu pintar, jenius. Bayangkan, makanya kalau bukan firman Allah, kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin. Ya. Zaman itu belum ada, kedokteran lah ya. Itu tentang proses kejadian manusia, nanti kita akan bahas di hadis keempat, di hadis arba'in. Ya. Bagaimana Allah mengumpulkan janin bayi dalam perut ibunya itu 40 hari pertama dalam bentuk nutfah, sperma, 40 hari kedua alaqah, segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging. Dijelaskan dalam Al-Quran, ya, lebih jelas lagi. Ya, dari situ ada yang nanti menjadi tulang, tulang itu nanti dibungkus lagi daging. Itu ngomongnya dulu. Nabi lahir 570 atau 571, tambah 63, kira-kira 644 tahun sudah bicara tentang proses kejadian manusia. Diteliti sekarang persis sama. Lah gimana ceritanya? Gak mungkin kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan buatan Muhammad. Ada orang buat syubhat seperti itu. Jadi banyak orang-orang membuat syubhat ya tentang Rasulullah, tapi kalau Rasulullah susah dibantah, susah. Maka yang dihantam diantaranya sahabatnya. Ya. Diantaranya, ini saya kutipkan ya. Sebentar, saya cari dulu. Ini syubhat yang dilakukan oleh
dia buat syubhat. Jadi dia bilang Muhammad itu gagal. Nah ini syubhat. Ya, syubhat tentang keagungan Rasulullah SAW. Siapa yang mengatakan itu, nah ini syubhatnya. Nah ini. Baik ya. Jadi tentang kalau Rasulullah itu mereka susah untuk menghancurkannya, tapi mereka mencoba menghancurkan lewat sahabatnya. Karena kalau sahabatnya itu gagal, ya berarti nanti goyanglah ajaran Islam ini. Yang mengatakan ini siapa? Jalaluddin Rahman. Kenal nggak Pak? Siapa Jalaluddin Rahman? Nah, gembong Syiah di Indonesia. Anggota dewan ya, DPR RI Pak. Ya, anggota dewan DPR RI dari yang benderanya merah. Nah, ini kata dia nih, ini dia nulis buku, ya, bukunya dia tuh judulnya menjawab soal-soal kontemporer. Bandung, penerbitnya Mizan, halaman 272-273. Jadi beliau tulis, kata dia apa nih? Nabi gagal dalam menjalankan tugasnya. Orang kalau udah gak ada nama Nabi begitu. Dia bilang Nabi gagal dalam menjalankan tugasnya. Jika parameternya adalah perilaku para sahabatnya, kalau ukurannya itu para sahabat kata mereka, di Mekah Nabi terusir. Ya kalau Nabi diterima di Mekah nggak perlu diusir. Kenapa Nabi diusir? Berarti gagal. Nah, gitu. Ini kekosian gitu. Ya. Terus apa? Banyak orang munafik di sekelilingnya di Madinah. Jadi waktu Nabi tinggal di Madinah, itu sekelilingnya Nabi itu banyak orang-orang Madinah. Berarti apa? Nabi gagal, nggak berhasil mendidik para sahabatnya. Terus kata beliau, ini kata beliau. Dan beliau ditinggalkan para sahabatnya pada saat khutbah Jumat. Ini dia nulis, tapi nggak tahu dalilnya dari mana. Apa iya sahabat ninggalin Nabi sholat Jumat? Tapi dia tulis. Ini namanya orang bikin syubhat begitu. Dibilang Nabi gagal. Kalau nggak gagal nggak perlu hijrah. Hijrah itu keinginan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar Nabi pun nggak mau hijrah. Sampai diizinkan oleh Allah baru Nabi hijrah. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah dalam kondisi seperti ini engkau masih menunggu berita dari Allah? Iya. Ini udah genting ya, ayo berangkat. Kata Nabi, tunggu, aku belum dapat izin. Baru ketika mereka bertemu di Darun Nadwa, orang-orang musyrikin Quraisy bertemu di Darun Nadwa dan ingin menghabisi Rasulullah, baru Jibril datang kepada Rasulullah. Jibril, Allah telah mengizinkan engkau untuk pergi malam ini. Malamnya pergi. Tapi persiapannya luar biasa. Disebutkan Abu Bakar itu menyiapkan ontaknya itu 4 bulan. Jadi bukan ontak yang baru beli di pasar. Ini ada orang bilang, ada penceramah yang bilangnya gitu ya. Abu Bakar beli ontak di pasarnya 2. Enggak, Nabi menyiapkan. Abu Bakar menyiapkan 2 ontak terbaik, diurus selama 4 bulan. Ibarat bapak mau touring, Pak, kan diservis dulu tuh mobilnya. Ini Abu Bakar udah bikin strategi. Karena sebelumnya ada hijrah. Hijrah kemana? Ke Habasyah. Jarak Mekah Madinah itu sekitar 500 km. Ya, maka dipersiapkan. Nah ini orang-orang yang bikin syubhat. Wajar yang ngomong gitu orang Syiah. Termasuk itu tadi yang ingin menggugurkan kehormatannya Abu Hurairah itu orang Syiah. Termasuk mungkin masyhur ya bahwa Umar sering menangis karena telah mengubur anaknya hidup-hidup gitu ya. Itu cerita orang Syiah. Umar nggak kayak gitu. Umar itu seorang pemuda yang sangat bijaksana. Kalaupun dia menentang karena ada orang menentang agamanya, itu Umar. Umar selalu berada dalam kebenaran. Cuma waktu itu kebenarannya ada pada sebelum dia masuk Islam, dia kebenaran ada pada agamanya. Makanya kata adiknya, "Hei Umar, bagaimana seandainya kebenaran itu bukan ada pada agamamu?" Gitu. Ini dibuat syubhat. Ya, itu kan dulu zamannya orang ngubur anak hidup gitu ya. Nah maka
disebutlah Umar menangis karena membunuh anaknya hidup. Ini nggak ada. Umar nggak pernah begitu. Ya, Umar itu manusia yang mulia sebelumnya di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Ini banyak orang-orang bikin syubhat, makanya kalau baca buku sejarah ini diperhatikan betul. Baik, poin terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, ya, itu keagungan Rasulullah. Jadi luar biasa betapa agungnya Rasulullah. Maka kemudian bagaimana, ya, ini para sahabat, ya, atau apa yang bisa kita lakukan untuk Rasulullah? Pertama adalah mencintai Rasulullah SAW. Ya, jadi cara mencintai Rasulullah, lihat para sahabat. Gimana? Ada beberapa hadis. Pertama, ya, hadisnya Ani Sya'bi, dari Sya'bi qala, kata dia, perhatikan hadis ini luar biasa hadisnya. Ja'a rajulun minal ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki dari kaum Ansar kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian orang ini mengatakan kepada Nabi, la anta ahabbu ilayya min nafsi wa waladi wa ahli wa mali. Ini sahabat langsung mengatakan, sungguh engkau wahai Nabi lebih aku cintai ketimbang diriku, ketimbang anakku, ketimbang keluargaku, ketimbang hartaku. Ya, ini ungkapan jujur sahabat. Jadi langsung ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai ketimbang diriku, anakku, hartaku, dan juga keluargaku. Terus kemudian sahabat mengungkapkan isi hatinya. Apa kata orang Ansar ini? Walaula anni atiyaka fa'araka la dhanantu anni sa'amut, kata dia. Sekiranya aku tidak datang padamu dan aku tidak melihatmu, sungguh aku terasa mati. Masya Allah, ya, ini orang Arab indah bahasanya. Jadi dia nggak melihat Nabi, itu bahasanya. Jadi sekiranya aku tidak datang padamu, aku tidak bisa melihatmu, aku serasa mati. Jadi dia nggak pengen pisah maksudnya dengan Rasulullah SAW. Habis mengucapkan itu apa? Wabakal Ansari, maka sahabat Ansar itu langsung menangis. Habis mengungkapkan cintanya, perasaannya, kemudian dia menangis. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada sahabat tadi, "Ma abkaka? Apa yang membuat engkau menangis?" Qala, kata sahabat tadi, "Dzakartu annaka satamut wa namut." Engkau akan wafat wahai Rasulullah. Kami pun juga akan wafat. Akan tetapi faturfa'u ma'an nabiyyin. Kalau engkau wafat, engkau bersama para nabi. Wa nahnu in dakhalna al-jannah, dan sekiranya kami masuk ke dalam surga, kunna duna, kami tidak akan bersama. Masya Allah, ya. Jadi sahabat yakin betul. Kalau Nabi wafat, Nabi dikumpulkan bersama para Nabi di surganya. Kalau kami wafat, kalaupun kami masuk ke dalam surga, pasti kami nggak bersama engkau ya Rasulullah. Nah, maka dijelaskan di sini. Setelah itu apa? Disebutkan falam yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyai'in, maka sebelum Nabi mengatakan sesuatu kepada orang tadi, fa anzalallahu azza wa jalla ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu surat Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 69. Di situ disebutkan wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka nanti akan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, orang-orang yang baik, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Terus kemudian Nabi mengatakan absyir, bergembiralah. Ini jaminannya. Jadi sahabat Nabi sangat rindu. Di dunia begitu rindunya kepada Nabi, tapi kalau di surga belum tentu bersama Nabi. Makanya dia bilang, ya Rasulullah, kalau engkau wafat, engkau bersama para Nabi. Kalau kami masuk surga, kami belum tentu bersama engkau. Maka turun ayat ini langsung. Ya. Jadi gimana? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, insya Allah bisa bersama Nabi nanti, bisa bersama para syuhada, para salihin, dan juga orang-orang as-siddiq, orang-orang yang jujur. Nah, ini
di antara. Ya, ini sahabat ya, cintanya kepada Rasulullah. Terus berikutnya terakhir mungkin bagaimana sahabat mengagungkan Rasulullah SAW. Disebutkan di sini ada 2 orang sahabat mengatakan tentang sahabat yang lain namanya Urwah. Jadi Urwah ini pengen tahu bagaimana sih sahabat-sahabat Nabi itu sikapnya kepada Rasulullah. Ya kan kadang orang di pemimpin itu ya dilihat loyalitasnya itu dari siapa anggotanya. Ya. Kemarin waktu Habib Rizik pulang, Masya Allah, itu kalau bukan karomah beliau, siapa yang ngasih duit dari daerah pada datang, diklaimnya berapa? 3 juta ya orang kumpul, jalan sepanjang 8 km ya, terus kemudian di sepanjang jalan itu begitu banyak orang menyambutnya. Itu kalau bukan karomah beliau ya, dicoba dihalang-halangi, diapakan, tetap pada datang. Itu loyalitasnya loyalisnya Habib Rizik. Gimana loyalisnya Rasulullah SAW? Ya, ada seorang sahabat namanya Urwah. Kata Urwah begini, kata 2 orang ya menceritakan tentang Urwah. Ya, maka disebutkan di sini summa ja'ala Urwatu yarmuqu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Urwah ini mulai mengamati bagaimana sih sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apa kata Urwah? Ini kata Urwah ya. Kata Urwah, jadi fawallahi, demi Allah, kata Urwah, ma natakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu wa jildahu. Masya Allah. Ini kata sahabat nih, kata Urwah, demi Allah tidaklah Rasulullah membuang satu dahaknya kecuali dahak itu jatuh di tangan salah seorang di antara para sahabatnya. Ini dahaknya Nabi, Pak, bukan dahak Ustaz. Dahak Ustaz mana? Kacau, Pak. Ini dahaknya Nabi. Jadi kata sahabat, demi Allah tidaklah Rasulullah membuang dahaknya kecuali dahak itu jatuh di tangannya Nabi. Bisa jadi begini, ketika Rasulullah mau buang dahak, ya, mau buang dahak, mungkin ya Rasulullah gitu, bisa jadi minta dahak. Setelah diminta apa? Fadallaka wajhahu wa jildahu, maka kemudian dahaknya itu digosok-gosokkan ke wajahnya dan digosokkan ke kulitnya. Ini sahabat Nabi, Pak. Tapi ini dahaknya dahak Nabi. Dahak Ustaz, dahak Kiai, apalagi dahak bus yang bau, Pak, apa bau lah? Ya nggak usah lah. Banyak bus bau sekarang. Itu sahabat. Jadi dahaknya Rasulullah luar biasa. Dalam kesempatan yang lain, saya lupa ada sahabat namanya, lupa saya sahabatnya. Jadi sahabat ini dia sakit apa namanya, giduran, sakit gatal. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sakit. Apa? Gatal ya Rasulullah. Buka bajunya, suruh buka. Kemudian Nabi mengambil ludahnya, dibalurin itu sama Nabi. Dibalurin sama Nabi. Setelah dibalurin gimana? Orang ini sembuh, Pak, dari sakitnya. Bukan hanya sembuh, orang ini wangi badannya. Sampai sahabat ini ceritakan dia memiliki beberapa istri. Nah, jadi sesama istri itu bilang kalau nanti suaminya pulang tolong pakai parfum. Parfumnya kalah wangi sama dahaknya Nabi. Masya Allah. Kebayang ya gimana dahaknya Nabi. Ya, Ummu Aiman, ibunya Anas bin Malik. Jadi kalau Rasulullah tidur, maka Rasulullah itu ditungguin, Pak. Kalau Rasulullah membuang asap sampai keringatnya Nabi itu keluar. Kalau keringatnya Nabi keluar itu diambil, Pak, dibaru jadi parfum, Pak, keringatnya Nabi. Bukan ludahnya Nabi. Masya Allah. Peristiwa hijrah ketika Abu Bakar sudah menutup semua lubang-lubangnya, kemudian Rasulullah dipersilakan, ya Rasulullah tidurlah di pangkuanku, ya Rasulullah. Tidur Rasulullah di pangkuannya Abu Bakar. Tapi ada satu lubang yang belum tertutup, maka Abu Bakar menjulurkan kakinya. Ya, dijulurkan ada lubang, takut ada binatang yang menggigit Rasulullah.
Maka akhirnya ditutup pakai kainnya Abu Bakar. Setelah itu nggak lama digigit Abu Bakar dengan binatang tadi. Ditahan sama Abu Bakar, tapi tidak kuat saking sakitnya. Maka akhirnya Abu Bakar pun menangis. Ketika menangis, neteslah air matanya. Ketika itu Rasulullah bangun, ditanya, ya wahai Abu Bakar, ada apa? Kayaknya aku digigit binatang ya Rasulullah. Mana sini kakinya? Nah, diludahin sama Nabi, Pak, sembuh, nggak pakai minyak tawon. Masya Allah. Tadi gatal-gatal pakai minyak tawon. Saya kan masih kecil kena bulu tuh. Masya Allah, gatalnya luar biasa tuh. Kalau ada Nabi beres urusan. Nah itu Ali juga demikian. Suatu saat kata Rasulullah, besok kita mau perang. Aku akan berikan pedang ini kepada orang yang berhak menerimanya. Sahabat-sahabat pada nungguin siapa yang dapat pedang dari Rasulullah, siapa yang dapat pedang. Ditungguin sama Rasulullah pas sudah pagi itu enggak ada. Ali belum keluar. Ditanya, mana Ali? Ali sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Matanya sakit ya Rasulullah. Panggil Rasulullah, panggil. Nama Ali sakit ya Rasulullah matanya. Diludahin sama Rasulullah, matanya sembuh. Kata Ali, bahkan lebih terang daripada sebelumnya. Ini Rasulullah. Jadi sangat begitu luar biasa. Jadi sayang dahaknya Rasulullah bagi uang. Nah, ini diikuti ya. Di Cianjur ada ajaran begitu. Ya beda lah ya. Ajaran sama ini. Beda ya. Apalagi ajarannya bongeng. Wah repot misalnya. Ya, itu satu. Jadi sifat sahabat begitu. Terus kemudian apa? Berikutnya itu kalau Nabi mau buang darah. Maka berikutnya apa? Wa idza amarakum ibtadaru amrakum. Kalau Nabi memerintahkan tentang suatu perintah, maka sahabat itu bersegera langsung pengen ngikutin perintahnya Nabi. Jadi ibaratnya kalau Nabi kasih perintah, siapa yang bisa nemenin tamu saya ini? Saya Rasulullah berebut semuanya. Jadi kalau Nabi perintahkan, itu senangnya luar biasa. Ini perintah Nabi. Jadi kalau Nabi perintah, itu sahabat buru-buru, saya aja ya Rasulullah. Mereka berebut. Sampai-sampai siapa? Ali ketika Rasulullah berhijrah, ya Ali, tidurlah engkau di tempatku malam ini, gunakan mantelku yang hijau yang dari Hadramaut ini. Bahasa kita mau disuruh tidur di tempat tidurnya Nabi, mau dibunuh lagi, wah mikir dulu. Gitu. Tapi Ali enggak tahu perintah Rasulullah, gitu. Beriman. Dan Nabi mengatakan, engkau tidur di tempatku, menggunakan mantelku yang warna hijau dari Yaman ini, engkau akan aman. Asa mau, ya. Terus apa lagi? Nah, berikutnya, wa idza tawadda'a surru yaqtatiluna ala wudu'i. Apabila Nabi selesai berwudu, kemudian masih ada sisa air wudunya, bukan bekas wudu ya, air susu yang lebih. Ini jangan air wudu yang lebih. Jangan salah. Jadi yang disebut bekas wudu Nabi, misalnya Nabi menyiapkan, ada orang nyiapin nih air wudunya Nabi, katakanlah baru dipakai sama Nabi setengah, kan masih ada sisanya itu setengah. Nah yang setengah ini mereka itu seakan-akan yaqtatilani, saling membunuh gitu, seakan gitu. Pengen berebut bekas minumnya, bekas air wudunya Nabi. Nah ini juga dicontohkan ya sama Ustaz Abdul Somad, tapi bawa air minum. Ya. Waktu itu Ustaz Abdul Somad pergi ke Gontor, ketemu dengan Pak Kiai Hasan, ya, diundang kan. Pas datang ke sana, datang ke Gontor, disuruh minum. Nah, ini airnya Pak Kiai, ini airnya Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad pintar, ketika disuruh minum, dia pegang doang gitu, pegang. Dia belum minum belum. Nah, Pak Kiai itu disuruh minum kan. Habis Pak Kiai minum, ditaruh airnya. Ustaz Abdul Somad yang tadi ini ditaruh sama dia minum airnya bekas Pak Kiai Hasan. Nah, diminum. Nah, baru Ustaz Abdul Somad minum airnya. Habis minumnya air Ustaz Abdul Somad diminum lagi sama Pak Kiai Hasan. Ini kalau orang soleh sama orang soleh, insya Allah nggak apa-apa. Namanya ngalah berkah. Ya, tapi dilihat dulu ya ustadznya siapa, ininya siapa ya. Jangan salah ustadz nanti. Kalau ustadznya error, minum air bekas dia jadi error. Ya,
Terus apa berikutnya? Nah, ini kata sahabat tadi ya, wa idza takallama khafatu aswatahum inda. Kalau Nabi sudah bicara, Nabi sudah ngomong, maka langsung suara itu rendah semuanya, nggak ada suara lagi. Jadi kalau Nabi sudah ngomong, nggak ada suara, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang apa, nggak ada. Nah, ini kehebatan Nabi. Jadi kan kehebatan seseorang pembicara gitu kan. Kalau dia sudah berbicara, yang lainnya dengarkan, nggak ada yang ngobrol. Ini kalau ceramah, Ustaz ceramah di mana, jamaah ceramah apa, nggak tahu. Pak Kiai Hasan juga begitu sama Pak. Waktu saya ngantar anak saya dulu, waktu awal-awal itu dikumpulkan calon wali santri. Itu orang sudah ngumpul. Beliau itu dia datang itu paling lambat 5 sampai 10 menit sebelum acara. Jadi kalau sebelum acara dimulai, dia 10 menit sudah ada di tempat. Nah, ketika itu orang menanti-nanti, mana si pimpinan Gontor tuh kayak apa sih orangnya gitu. Akhirnya pas sudah selesai, dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, nggak ada suara sama sekali. Itu hebatnya. Nggak ada suara. Padahal kita baru cabang wali santri. Nggak ada suara. Diam semua, hening. Itu kehebatannya. Nah, ini padahal orangnya kecil, tapi luar biasa. Ini karisma beliau tuh. Ini kehebatan. Jadi pembicara dilihat di situ. Kalau dia sudah bicara, berhenti semua. Nah, Rasulullah begitu. Kalau Nabi sudah bicara, nggak ada suara yang tadinya ada suara tinggi rendah, hilang. Semua dari Nabi. Ini diantara kehebatan Rasulullah SAW yang dikisahkan oleh Qur'an tadi. Nah, ini diantaranya ya. Baik, jadi mungkin inilah gambaran bagaimana keagungan Rasulullah sekaligus diikuti dengan sikap dari para sahabat. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kalau ada diskusi, tanya jawab, saya persilakan. Ada jemaah yang ingin bertanya di sini. Saya tidak mengenai Ustaz, bagaimana umat Katolik kita ini selalu mengumpulkan juga Muhammad, sehingga malaikat Allah dan malaikatnya pun juga mengagungkan Allah dengan kalimat salawatnya. Pertanyaan saya bukan ke salawatnya, tetapi mengapa salawat ini Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad kemudian disambung dengan Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Kenapa bukan nabi yang lain seperti Musa atau Isa atau Adam? Itu pertanyaan. Kenapa ditujukan ke Ibrahim? Ya. Kemudian yang kedua mengenai masalah penghinaan terhadap Nabi maupun terhadap surah dan surya, dan istilahnya keturunan Nabi itu saat ini kan banyak bermunculan. Kira-kira apakah penghinaan terhadap Nabi dan juga terhadap para turunannya ini tidak akan mendapatkan syafaat nanti di hari akhirat? Kemudian yang ketiga, ini penting, kaitan dengan kepemimpinan atau mengangkat suatu pemimpin. Saya pernah mendengar bahwa mengangkat pemimpin perempuan itu sebaiknya jangan dipilih. Ya, apakah ada dasar hukum dari kepemimpinan perempuan yang seperti itu? Maksudnya didahulukan laki-laki, mungkin kalau tidak ada sama sekali baru dipilih yang perempuan. Saya kira itu 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad dan keturunannya Nabi Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah doakan Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Jawaban yang pasti, kenapa kok pada Nabi Ibrahim? Karena contohnya begitu bacanya. Jadi karena ini sholat begitu,
baca salawatnya seperti itu. Jadi nggak dirubah ke Nabi Musa dan yang lainnya. Itu jawaban paling benar. Nah, jawaban analisanya, kenapa ke Nabi Ibrahim dan Ali Ibrahim? Ali itu keluarga Ibrahim. Yang lainnya nggak selengkap, nggak sebagus keluarganya Nabi. Nabi Musa, ya, yang dijelaskan ibunya, keluarganya Nabi Musa nggak tahu. Ya. Nabi Nuh, nabinya bagus, istrinya bandel, anaknya bandel. Jadi nggak bisa Ali Nuhin, nggak bisa. Ya. Nabi Isa ya nggak tahu, istrinya juga belum tahu, gitu. Ya. Keluarganya nggak tahu. Nah jadi dari situ, karena memang sosok keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim punya Sarah, punya Hajar. Dari situ lahir Ismail alaihissalam. Dari Sarah lahir Ishak jadi Yakub. Ya, terus kemudian berikutnya keturunannya. Jadi memang keturunan luar biasa. Makanya mungkin ya, Ali Muhammad wa ala Ali Ibrahim, keluarganya Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Ibrahim. Ya, itu alasannya. Jadi yang pasti karena Nabi contohkannya itu baca salawatnya. Yang kedua analisanya tadi, karena memang yang Nabi yang memiliki keluarga juga keturunannya orang-orang baik itu adalah Nabi Ibrahim. Yang lain tidak. Ya. Nabi Lut sama istrinya enggak. Jadi ada beberapa nabi itu ujian para nabi. Nah, kalau mau orang Syiah nanti mengatakan tuh Nabi Nuh gagal lagi, nggak gagal. Ya, itu memang ujian dari Allah karena bisa jadi suatu saat ada model orang yang kayak gitu, suaminya soleh, istrinya nggak soleh, bisa jadi. Ya. Masa kita katakan wah UAS ini gagal nih karena cerai dengan istrinya, oh nggak bisa begitu. Gitu. Itu kan di luar takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua tentang pengagungan kepada Nabi dan juga zuriatnya ya, atau anak cucunya Nabi. Dalam ini mungkin Syarif atau Habib ya, para habaib. Apakah nanti akan mendapatkan syafaat? Insya Allah ya, siapa yang membela Nabi. Makanya nanti di antara bentuk ta'amul ma'as sunnah, interaksi dengan sunnah, pertama itu baca hadis-hadis Nabi, baca interaksi kita. Nabi makannya gimana, minumnya gimana, sholatnya kayak apa, ikuti contoh Nabi. Nah, terus kemudian juga baca sejarah perjuangan Nabi, baca. Nggak mungkin orang bisa cinta sama Nabi kalau nggak pernah baca sejarahnya, nggak mungkin. Baca sejarahnya dari sebelum lahirnya, saat berjuangnya, saat wafatnya, apa saja yang telah dikerjakan Nabi. Pasti cinta sama Nabi, pasti, nggak mungkin. Makanya kalau benar pas baca sejarah Nabi, nangis kita pasti nangis. Nggak mungkin nggak nangis. Ya, itu baca sejarahnya Nabi. Nah, terus gimana orang-orang yang membela Rasulullah? Ya, sampai nanti ada bab tentang bagaimana ad-difa'u 'anil Nabi, memberikan perlawanan, perlindungan kepada Nabi. Di antaranya apa? Menjaga syariatnya Nabi. Kalau ada orang mengganggu agamanya Nabi, ada orang menghina Nabi, maka harus dilakukan pembelaan. Pembelaan ini tergantung tingkat keimanannya. Tadi sahabat, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai ketimbang diriku, ketimbang anakku, ketimbang hartaku, ketimbang keluarga. Artinya kalau Nabi perintahkan, ditinggalkan itu semua. Nah, hal ini terjadi dengan siapa? Samuel Peti, Samuel Peti yang bikin di majalah Charlie Hebdo, ya, membuat karton Nabi Muhammad dipasang. Nah, seorang keturunan Cessna, siapa namanya? Azronov. Ya. Jadi Azronov ini langsung, ya, disebutnya di situ membunuh, ya, guru, ya, si Samuel Peti ini yang mengatakan atau membuat kartun Nabi Muhammad dengan alasan kebebasan berekspresi. Ini imannya Azronov.
dia nggak masalah. Dirinya pun harus mati nggak apa-apa. Insya Allah syahid, insya Allah. Ya, maka ketika dia pulang ke chestnya langsung disambut seperti pahlawan. Bisa jadi kalau dia mati biasa nggak disambut seperti itu. Ini kemuliaan, dia antara kemuliaan. Cuman kan itu imannya dia, iman kita nggak bisa. Kita disuruh yang lainnya. Ya, paling nggak ada kebencian, nabinya dihina apa? Ya, kalau emang bisa boykot. Gitu. Ya. Tapi mobil saya buatan Prancis gimana? Ya, masih banyak ininya gitu ya. Ya udah, ya, carilah yang gitu. Sebisa pembelaan. Tapi jangan nggak marah, harus marah. Kalau nggak marah ditanyakan imannya, tanyakan. Kok nabinya dihina diem aja? Nggak bisa marah. Gitu. Ya, ini diantaranya yang bisa dilakukan. Tentu sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau membela zuriyahnya gimana? Ya membela habaib. Ya selagi dia membela kebenaran, Habib yang membela kebenaran, ya kita dukung. Ya kita cinta gitu ya. Kita cinta sama Habib Rizik, cinta. Masa nggak pengen ketemu nanti di surga ketemu Habib Rizik? Makanya ketemu sama, masya Allah ya, 3,5 tahun dalam pengasingan, pas kembali itu orang pengen ketemu. Itu baru ketemu cucunya Nabi. Gimana kira-kira kalau ketemu dengan Rasulullah SAW? Mau begitu kebayanginnya. Baru ketemu cucunya dihalang-halangin, tetap aja jalan ke sana. Ya, meskipun harus bayar 50 juta. Tapi begitu kan luar biasa ya. Masya Allah. Ini baru ketemu siapa? Cucunya Nabi. Ngumpul sama cucunya Nabi. Gak usah jauh-jauh lah, misalnya kalau ada siapa lah ya orang hebat gitu, pahlawan nasional, ya, terus kita ketemu dengan anaknya, pengen kan? Saya aja susah ya ngobrol sama Pak Kiai Hasan aja susah gitu ya. Itu baru Pak Kiai Hasan, gimana sama Trimurtinya, bapaknya Pak Kiai Hasan, kan pengen kalau datang ke sana ketemu, ngobrol, diceritain sejarahnya, masya Allah. Apalagi sejarah Gontor, luar biasa sejarah. Itu musuhnya PKI ya Gontor itu. Itu kalau bicara sejarahnya, itu baru cucunya Pak. Nah gimana ketemu Rasulullah gitu? Makanya kan gimana? Nasibnya gitu. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib bi qurbihin nafsud tati, kan gitu ya. Lau kana bainana al-habib, sekiranya engkau Nabi ada di sisi, sekiranya Nabi ada di sini, pasti yang jauh yang dekat akan datang kepada Nabi. Yang jauh yang dekat. Itu kan yang jemput Habib Rizik dari Madura ada, dari Kalimantan ada, Sulawesi ada. Itu baru cucunya. Belum Rasulullah. Bikurbihin nafsi tadi. Kalau aku dekat dengannya, dengan Nabi, pasti hati ini jadi tenang. Tadi sahabat, ya Rasulullah, sekiranya aku gak ketemu, aku gak melihatmu, seakan-akan aku mati ya Rasulullah. Jadi kalau dekat Rasulullah, beres urusan. Masya Allah. Pengen gak ketemu orang kayak gitu? Ya orang kayak gini dihina, ya masa gak marah? Ya itu kayaknya. Wah kalau bicara tentang cinta kepada Rasulullah, makanya gak mungkin orang bisa cinta Nabi kalau gak pernah baca sejarah Nabi, gak mungkin. Makanya kalau ada orang ngomong tentang Nabi, ingat kata Aisyah, kan nanti ada orang kelompok-kelompok apa? Udahlah, gak usah marah-marah gitu lah, yang lembut-lembut aja. Nabi itu kan lembut. Apa kata Aisyah? Kalau yang diganggu pribadinya Nabi gak pernah marah, gak pernah. Nabi dicekek, Nabi gak marah. Lagi sholat dicekek, Pak. Kita belum pernah sholat dicekek. Nabi sholat dicekek, lagi sholat dilemparin kotoran, Nabi gak marah. Tapi kata Aisyah, kalau agamanya dihina, Nabi langsung mengangkat senjatanya. Terbukti waktu memerangi perang Bani Qainuqa. Ini sejarahnya. Jadi ketika ada seorang perempuan muslimah datang pergi ke toko emasnya orang Yahudi, di pasarnya orang Yahudi, maka si perempuan muslimah ini tanpa sepengetahuan dikaitkan pengait di bajunya. Maka ketika perempuan muslimah ini bangkit dari ininya, langsung tersingkap
Itu tiga orang Yahudi di situ ketawa-tawa melihat itu. Diketawakan. Perempuan ini kaget, dia teriak. Di situ ada seorang laki-laki Muslim, nggak pakai banyak ngomong, Pak, ambil pedangnya ditunjuk, ditusuk mati lah pemilik toko Yahudi itu. Karena ditusuk mati, 3 orang tadi mukulin, akhirnya mati juga. Berita ini datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada seorang wanita muslimah seperti ini. Kata Nabi, angkat senjata, tepung Bani Qainuqa, akhirnya mereka diusir dari Madinah. Itu Nabi. Jadi satu muslimah diganggu, Nabi marah. Tapi kalau pribadinya nggak marah. Kalau Nabi nggak marah sih, iya Nabi nggak marah karena sudah apa? Luar biasa. Yang marah siapa? Sahabatnya marah gitu. Nabinya nggak apa-apa, sahabatnya. Jangan-jangan gini, nih. Makanya hati-hati sama orang soleh. Habib Riziknya mah nggak marah, tapi orang yang suka dengan Habib Rizik, malaikat yang suka dengan Habib Rizik, tumbuhan yang suka dengan Habib Rizik, hujan, angin, batu yang suka dengan beliau mungkin nggak terima, repot urusan. Jadi nggak boleh sama orang soleh itu hati-hati. Dia nggak apa-apa, tapi yang lainnya gitu maksudnya. Nah ini yang kadang nggak. Ini nabinya apa? Dihina, nggak bisa. Karena Allah menyebutkan begini. Ini dalam sebuah hadis ya, sahih hadisnya. Kata Allah, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril alaihissalam. Hai Jibril, sini. Aku sudah cinta sama si fulan. Cintai olehmu si fulan. Kemudian Jibril mengatakan kepada penduduk langit, hai penduduk langit, Allah telah cinta sama si fulan. Aku telah cinta sama si fulan. Cintai oleh kalian si fulan itu. Maka penduduk langit semuanya cinta. Penduduk langit ngasih tahu penduduk bumi, hai penduduk bumi, Allah telah cinta sama si fulan. Jibril telah cinta pada si fulan. Kami para malaikat cinta sama si fulan. Oleh karena itu cintai oleh kalian si fulan itu. Itu yang namanya wali Allah. Gimana kalau penduduk negeri udah cinta sama beliau? Nah itu bukan urusan, nggak punya duit buat segitu. Tapi orang pada datang cinta, begitu lah kira-kira. Hati-hati sama wali Allah, hati-hati sama orang yang sudah Allah cintai. Rasulullah nggak marah waktu disabitin di Taif, itu bermil-mil Pak, disabitin, bermil-mil, nggak marah Rasulullah. Tapi malaikat gunung datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seandainya 2 gunung ini aku timpakan kepada penduduk Taif? Kata Nabi, jangan, Pak Inahum qawmun, mereka itu nggak ngerti gitu. Jadi itu yang dikhawatirkannya. Makanya sama orang soleh hati-hati, jangan ya, apa bahasa kita ya, bisa celakaan ya. Ini ceritanya ya, cerita kayak Gontor lagi. Pak Kiai Hasan dulu kan pernah diperkarakan, ada yang mau melaporkan di Malang, sudah dilaporkan. Tapi yang waktu itu ceritanya, informasi yang saya dapat, orang yang melaporin Pak Kiai Hasan itu waktu itu ada di ruangan ICU. Nggak tahu ceritanya berikutnya. Ya nggak apa-apa diceritain. Makanya kalau orang soleh diperkarakan, hati-hati. Nggak apa-apa dianya. Tapi malaikat yang lainnya nggak suka, gimana urusan? Dia hati-hati lah. Ya terakhir tentang pemimpin wanita. Kalau pemimpin wanita itu kalau tingkat kepala negara, ya nggak boleh tingkat kepala negara. Ya disebutkan di situ karena disebutkan dalam yang lain, tidak akan jaya negara yang dipimpin oleh seorang perempuan. Nah kalau kita ada ulama, pilih ulamanya lah, yang dekat sama ulama lah. Gitu lah. Ya udah. Ya kalau dekat sama ulama, insya Allah ngajinya aman Pak. Di awal aman ngajinya insya Allah. Tapi kalau yang milih nggak suka sama ulama, bisa jadi jadwal taklimnya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Cukup ya. Oh jangan lagi. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahkan sedikit Pak Ustaz mengenai definisi dunia Rasulullah SAW. Mengenai dunia. Ya, menambahkan dikit. Di beberapa ilmu agama itu ada istilah yang harus dipahami oleh para muslim umumnya. Istilah satu adalah Nur Muhammad
yang mana Muhammad itu sudah disebut sebelum Nabi Adam lahir. Kemudian maharnya Nabi Adam dan Siti Hawa juga salawat Nabi. Kemudian dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sampai nanti Imam Mahdi, itu adalah satu garis kepada Nabi Muhammad, yang mana jiwanya akan sama. Itu yang pernah saya dengar yang dari para dari ceramah-ceramah para habaib umumnya. Jadi Imam Mahdi pun adalah dalam suatu hadis yang suatu hadis saya pernah dengar, mungkin nanti ada riwayatnya mungkin lebih hafal, bahwa Imam Mahdi adalah bernama Muhammad bin Abdullah. Itu adalah hadisnya sahih gitu, cuma bukan Bukhari Muslim. Kemudian berhubungan dengan itu, ini banyak masyarakat Islam memang nggak paham sampai sejauh itu. Mengapa Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya Rasul? Karena pada saat Fatimah masih gadis, yang mana Fatimah itu adalah anaknya Nabi Muhammad melalui Siti Khadijah. Siti Khadijah itu mempunyai anak 5 dari bawahnya yang suami pertama. Ketika menikah dengan Rasul, dia punya anak 4, 2 perempuan, 2 laki-laki, dan semuanya meninggal kecuali Fatimah. Fatimah adalah perawan yang biasanya disebut. Dari situ beberapa pemuda, waktu itu ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar yang naksir Fatimah. Rasul tidak merespon, sehingga datanglah Ali. Rasul otomatis merespon, karena Ali bin Abi Thalib masih punya nasab dengan Rasulullah. Ibaratnya sekarang orang itu adalah disebut sepupu dari pamannya. Nah, hari ini pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai menantu Rasul itu sebagian dari wahyu. Jadi bukan akal dan pikiran Rasulullah, karena di Al-Quran juga satu ayat cinta Allah cinta Rasul itu cuma satu ayat di Al-Quran adanya, otomatis satu paket kan ya Ustaz kan. Nah, Ali bin Abi Thalib menjadi menantu. Jadi itu bukan pilihan Muhammad, itu adalah sebagian mengatakan adalah wahyu Allah. Sehingga dari Ali bin Abi Thalib ketika dia mempunyai istri Fatimah, Ali bin Abi Thalib tidak boleh mempunyai istri yang lain, karena Fatimah itu adalah salah satu wanita yang ada di dunia yang tidak pernah haid. Itu Fatimah tidak pernah ada haid. Itu yang pernah saya beberapa saya dengar. Kemudian Ali bin Abi Thalib mempunyai cucu Hasan Husain, itu dari khusus untuk Ali bin Abi Thalib, turunan dari Fatimah, dari ibu. Jadi selain di bawahnya itu adalah turunan harus dari bapak, tidak bisa mengikuti potongan Fatimah, sehingga itu adalah muncullah Ahlul Bait, turunan Hasan Husain. Dari turunan Hasan Husain ini kita pernah dengar juga dari Ustaz Abdul Somad bahwa karakter dakwah antara turunan Husain dan Hasan itu berbeda. Kalau kebetulan lebih penting adalah turunan dari Husain itu tegas. Ada juga sebagian dari Hasan itu lemah lembut, dan sebagian besar turunan
yang dominannya di Yaman, kemudian datang ke Indonesia. Itu umumnya dari Yaman, dari pelayaran. Kemudian setelah itu sampai saat ini untuk menjaga turunan Rasul itu ada namanya sebuah yayasan, itu namanya Robita Alawiyin. Robita Alawiyin itu ada di arah Pasar Rebo itu, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan ada habib palsu, itu bisa saja, tapi itu kuantitinya sedikit. Kenapa sedikit? Syarat-syarat zuriat Rasulullah itu harus hafal 5 ke atas, Pak. Jadi apa nama bapaknya, nama kakeknya, sampai 5. Minimal 5 dia harus tahu keluarganya. Kalau nggak ada 5 itu dia tidak akan lolos untuk filter menjadi zuriat Rasulullah pencatatannya, dan itu resmi. Makanya para zuriat Rasulullah itu ada di seluruh dunia karena dari Yaman ke Barat, dan ada pencatatannya secara resmi untuk zuriat Rasulullah. Sehingga kemudian kalau kita bicara, kemudian di ayat Al-Quran itu ada 2 ayat yang menjelaskan masalah Dzulbair. Kalau nggak salah di surat Al-Ahzab ada lagi satu suratnya, itu 2 ayat. Nah, kemudian sebagian masyarakat Muslim kadang-kadang memahami zuriat ini ya beda-beda, Pak. Apalagi kalau liberal, kalau kita lihat itu dia menyerangnya ya di situ, tidak memahami kepada masyarakat. Nah, kemudian kalau kita memahami apa itu Nur Muhammad juga akan lebih paham, karena satu garis lurus Rasul. Ya kan, kalau kita cinta Rasul, ya otomatis kan pada zuriatnya harus mencintai juga. Berarti kalau kita sama dengan kita punya anak misalkan, ya kan, anak kita diajak, otomatis kan orang tuanya tersinggung, Pak. Saya kira itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya, ya mungkin ini yang sebagian perlu diketahui oleh kaum muslimin. Artinya buat kita memang ada perintah dari Nabi juga untuk menghormati keturunannya. Meskipun katakanlah ada itu perkataannya siapa, Mbah Mun itu luar biasa, cukup bijak. Jadi kalau kalian melihat Habib itu karena ilmunya, karena pasti kalian akan benci Habib yang bodoh. Cakep. Ya. Kalau kalian ada melihat Habib yang perilakunya jelek, misalnya ya, keturunan yang jelek, perilakunya, maka pasti kalian itu juga akan benci padanya. Tapi yang jika kalian lihat pada diri ya para keturunan Nabi itu adalah di situ mengalir darah Rasulullah SAW, maka pasti kalian juga akan cinta. Jadi buat kita gimana ya, selagi memang jelas keturunannya itu karena mereka punya silsilahnya. Kalau orang Arab itu 10 ke atas hafal, orang Arab jadi 10 ke atas hafal. Itu bedanya karena memang mereka sangat menjaga nasab, apalagi keturunan Habib. Jadi dia nikahnya mesti, kalau anak perempuan nikahnya Habib lagi biar nyambung keturunan. Kalau kita kan bukan, jadi agak bebas-bebas dari sisi nasab. Tapi pada saat juga cari yang soleh-soleh lah kalau kita. Baik, terima kasih mungkin atas masukannya dan tambahannya. Mari kita cukupkan kajian kita dengan hamdalah dan kabar majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.